Nah, yang satu ini Reza nih kerap dialami para penderita long COVID, yakni gangguan indera penciuman. Iya, dan ternyata gangguan penciuman jenis ini ada dua loh, bukan sekedar anosmia aja seperti yang sudah kita kenal selama ini ya. Iya, betul sekali Reza, gejalanya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan hingga 8 bulan setelah pasien COVID dinyatakan sembuh. Lalu apa sih sebenarnya parosmia dan patosmia? Berikut liputannya. Parosmia atau tidak dapat mendeteksi bau secara akurat menjadi gangguan indera penciuman yang saat ini lumrah dialami penderita long COVID. Penderita parosmia biasanya mendeteksi bau harum menjadi seperti bau tembaga atau bau busuk. Selain parosmia, ada pula pantosmia, yaitu kondisi yang menyebabkan seseorang mencium bau yang tidak ada atau halusinasi penciuman. Dua hal tersebut yang juga dirasakan Zeanet. Pada akhir tahun lalu, ia dan suaminya menjadi penyintas COVID-19. Meski telah dinyatakan sembuh setelah melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu, namun indera penciumannya tak kunjung pulih, bahkan setelah 5 bulan berlalu. Jadi kadang kayak datang gitu aja sih baunya. Waktu itu awalnya aku tanyakan ke suami, cium bau ini gak sih, kayak bau karat kayak gitu kan. Dia enggak kok ya, tapi aku ngerasa ada bau itu terus. Tiap aku entah di kamar, entah di dapur, pokoknya selalu ada bau itu. Dan makin lama itu makin menyengat, jadi di hidung kalau kita cium bau yang menyengat kan di hidung jadi sakit ya. Itu sakitnya sampai di ujung hidung, kadang sampai ke ujung kepala. Jadi kadang sering pengen nangis juga karena bau menyengat gitu. Parosmia dan pantosmia disebabkan oleh rusaknya daya hantar pada syaraf penciuman di langit-langit hidung dan reseptor di otak karena infeksi virus. Berdasarkan penelitian, terdapat sekitar 700.000 hingga 1,6 juta penyintas COVID-19 di Amerika mengalami parosmia, pantosmia, atau keduanya. Hal tersebut juga terjadi pada 20% penyintas COVID-19 di Indonesia. Syaraf yang rusak bisa sembuh paling lama 4 hingga 8 bulan pasca virus hilang. Kalau untuk dikatakan ini akan menjadi suatu prediksi penyakit tertentu, sepertinya sih tidak. Jadi tidak usah terlalu khawatir, tapi memang dengan adanya gangguan penciuman ini kualitas hidup seseorang tuh pasti akan turun ya. Karena fungsi penciuman itu akan berkaitan juga dengan masalah mood, temperamen, dia juga akan berkaitan juga dengan masalah kepercayaan diri gitu kan, berkaitan juga dengan nafsu makan, berkaitan juga dengan kemampuan dia untuk mendeteksi zat berbahaya. Sebagai terapi diperlukan latihan penciuman atau olfactory training, yaitu dengan menghirup aroma odoran dasar seperti cengkeh, lemon, kopi, atau minyak kayu putih. Ya, olfactory training atau latihan penciuman ini dilakukan dengan pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian memasukkan kertas atau tisu ke dalam wadah, dan lalu masukkan odoran atau sumber baunya. Ya, kalau sudah dimasukkan ke dalam wadah, odoran ini dihirup minimal 10 atau 20 kali dan dilakukan secara rutin, bisa pagi hari dan sore hari. Karena tidak dapat mendeteksi bau yang bisa menjadi indikasi bahaya, Dr. Febriani mengimbau agar penderita gangguan indera penciuman menjauhi tempat-tempat berbahaya seperti pom bensin atau dapur dengan kompor gas tanpa didampingi orang lain. Satrio Adi, Muhammad Iqbal, Jakarta.